Awalnya aku mengira untuk sampai pada titik ini sangat tidak mungkin. Mungkin, tapi sangat kecil kemungkinan itu. Sedikit sulit, tapi mudah bagi mereka yang menginginkannya. Karena sejatinya, satu hal yang berharga membutuhkan perjuangan yang tidak biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibadur Rahman. Saya berasal dari Cirebon dan saya sekarang duduk di kelas 12 Ma'had Rawdatul Quran. Saya lahir di Cirebon pada tanggal 6 Mei 2008. Nama ayah saya Anton Sugianto. Beliau bekerja sebagai guru di salah satu ma'had di Cirebon. Dan nama ibu saya Atik Yuliati. Beliau bekerja sebagai guru di salah satu ma'had di Cirebon. Di waktu itu di masa TK, disitulah awal mula saya belajar membaca Al-Quran yang diawali dari buku Iqra yang dibimbing langsung oleh kedua orang tua saya. Kemudian ketika saya masuk ke jenjang SD, disitulah saya memulai menghafal Al-Quran yang diawali dari juz 30 dari surat pendek. Dan alhamdulillah dari jenjang SD saya mendapatkan hafalan 1 juz dari Al-Quran. Kemudian saya melanjutkan ke jenjang SMP di salah satu ma'had yang berada di Majalengka. Di situ saya mulai belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya sedikit demi sedikit. Walillahilham, dengan izin Allah, saya lulus dari SMP, saya mendapatkan 11 juz dari Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya kesempatan dan kenikmatan untuk menuntut ilmu di salah satu ma'had yang berada di Bogor, yaitu Ma'had Rawdatul Quran. Dari sinilah potensi saya berkembang lebih banyak dari segi bahasa ataupun ilmu-ilmu syar'i lainnya. Dan di sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya taufik dan kesempatan untuk bisa menyelesaikan hafalan saya 30 juz. Untuk sampai ke titik ini, itu pasti ada prosesnya. Dan prosesnya itu sangat panjang. Dan di dalam proses ini terdapat satu hal, yaitu rintangan, yang biasa dinamakan futur. Futur tidaklah datang dalam kita beribadah saja, akan tetapi di kegiatan yang lainnya. Ketika saya futur, biasanya saya melakukan hal yang bisa menghilangkan futur itu. Salah satunya ialah saya bersenda gurau bersama teman-teman saya, atau saya berdiam diri tanpa seorang. Terkadang ada masa di mana kita akan merasakan futur, di saat kita lelah akan kegagalan, di saat kita pasrah akan yang namanya masa depan. Dan pastinya kita tak akan selalu berada di kondisi itu. Ada 1001 cara yang dapat dilakukan agar diri ini tidak terkendalikan olehnya. Untuk teman-teman seperjuangan, aqulu lakum syukron jazilan ala murafaqatikum khilala hadi sanawat. Dan terus bersemangat dan raihlah mimpi-mimpi dan cita-cita kalian dengan bersungguh-sungguh. Karena kenapa? Karena mimpi dan cita-cita tidak bisa diraih oleh jasad yang berleha-leha. Dan yang paling penting ialah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada kedua orang tua, karena ini adalah salah satu kunci kesuksesan. Dalam perjalanan ini terdapat sosok inspiratif, peduli dan teguh di atas kesabaran. Merekalah para asatidz. Untuk para asatidzah, aku lakum syukron jazilan atas semua kebaikan yang telah asatidzah berikan kepada saya. Dan saya berterima kasih terkhusus kepada Ustadz Ucu Agus Saifuddin yang telah bersabar menemani saya di halaqah selama 2 tahun lebih. Dan saya juga berterima kasih kepada Ustadz Abdul Aziz Afwan yang telah menemani saya dalam 1 bulan terakhir ini
untuk menyelesaikan hafalan saya. Kemudian saya meminta maaf kepada para asatidzah atas perilaku saya yang kurang baik. Apapun itu, tidak akan bisa membalas semua kebaikan yang para asatidzah berikan kepada saya. Hanyalah Allah yang akan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Asallahu ta'ala an yubarika fi hayatikum wa an yusahhila kulla umurikum fid dunya wal akhirah wa an yahfadhakum aina ma kuntum. Dan dua sosok yang terhebat dalam hidupku, dua sosok yang tersabar dalam hidupku, yang tak pernah menunjukkan rasa lelahnya di hadapan anak-anaknya, dan selalu berusaha untuk terlihat yang paling bahagia. Abi, Umi. Minta maaf. Minta maaf kalau sering membantah di rumah. Minta maaf kalau tidak menuruti semua kemauan Abi Umi. Sangat minta maaf sekali kepada Abi Umi karena sering menunjukkan perilaku yang tidak baik. Dan minta maaf karena belum menjadi yang terbaik untuk adik-adik. Berterima kasih kepada kalian berdua karena telah bersabar mendidik AA 18 tahun ini. Berterima kasih kepada Abi Umi karena telah mau berkorban demi lancarnya sekolah di sini. Berterima kasih karena selalu mendukung AA apapun keadaan itu. Umi, berterima kasih. Umi telah menahan sakit. Umi telah menahan sakit ketika melahirkan AA. Umi telah menaruhkan nyawa Umi demi lahirnya AA ke dunia ini. Sangat berterima kasih kepada Umi. Dan minta maaf kepada Umi belum memberikan yang terbaik kepada Umi. Abi, berterima kasih kepada Abi yang telah rela bekerja dari pagi, sore, malam hanya untuk mencari nafkah, hanya untuk anak-anaknya bisa bersekolah. Dan berterima kasih kepada Abi telah mengajarkan AA dulu cara membaca Al-Quran. Kini AA sudah bisa menghafalkannya. Sangat berterima kasih kepada Abi. Mohon maaf, belum bisa memberikan yang terbaik untuk Abi. Dan sangat berterima maaf. Sangat berterima maaf. Maafkan Abi. Selalu membantah perkataan Abi
selalu mendebati Abi. Selalu membuat Abi sakit. Hanya karena perilaku yang tidak baik pada Abi. Sampai nama kepada Abi dan Umi. Selama ini memberikan kabar-kabar buruk kepada Abi. Wallahi, anakmu ini sangat berterima kasih atas jasa-jasamu yang telah kau berikan. Anakmu ini tidak bisa membalasnya. Hanyalah Allah yang bisa membalasnya. Mohon maaf Abi Umi, belum menjadi yang terbaik, belum menjadi yang Abi Umi inginkan, dan belum bisa memberikan hal yang membuat Abi Umi bahagia. Dan untuk adik-adik minta maaf kepada kalian, belum bisa menjadi seorang contoh yang terbaik untuk kalian. Semoga Allah mengumpulkan kita di akhirat nanti di surganya yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Di ujung lelah yang nyaris menyerah, kita belajar bahwa mimpi nyata adanya. Langkah kecil yang dulu terlihat sederhana akhirnya menjadi memori sebuah perjuangan. Bukan tentang siapa yang cepat sampai, tetapi siapa yang tetap jalan di atas banyak rintangan. Ketahuilah bahwa setelah kesulitan terdapat kemudahan, dan hari ini aku buktikan mimpi itu akhirnya terwujudkan. Namun ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjuangan yang sebenarnya. Istiqomah, usaha dan doa bagian dari mimpi itu. Sebab mimpi tidak menuntut kita siapa, tidak juga meminta kita sempurna. Ia hanya meminta kita ingin lalu setia.